Ibu itu hanya mencium kening anaknya, dan ia langsung tersetrum. Tetapi anak itu tidak panik karena ia memiliki kekuatan super. Selama jarinya menyentuh orang mati, siapapun bisa hidup kembali. Beberapa hari sebelumnya, anak itu bermain dengan anjingnya di luar. Tapi anjing itu mengalami kecelakaan dengan truk. Melihat tubuh anjingnya itu, anak itu sangat sedih. Ia menyentuh anjing itu untuk terakhir kalinya. Sebuah arus listrik muncul. Detik berikutnya, anjing itu hidup kembali. Itu adalah pertama kalinya anak itu memakai kekuatan supernya. Tetapi yang tidak ia tahu, 1 menit kemudian seekor tupai jatuh dari pohon. Kecelakaan terjadi lagi. Ibu anak itu tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Anak itu segera menyentuh ibunya dengan tangannya dan menghidupkannya kembali. Ibunya mengira ia hanya terpeleset. Ia melanjutkan membuat pai untuk sang anak. Tetapi 1 menit kemudian paman tetangganya jatuh ke tanah. Anak itu akhirnya sadar bahwa itu harga yang harus dibayar dari kekuatan supernya. 1 nyawa untuk 1 nyawa lain. Saat di pemakaman, anak itu melihat gadis tetangganya. Ia merasa sangat bersalah. Maka ia berhenti menyentuh orang lain. Sebaliknya, ia fokus pada makanan dan menjadi ahli pembuat kue. Karena buah apapun di tangannya selalu menjadi segar kembali. Namun hari itu seorang polisi sedang mengejar penjahat. Penjahat itu terpeleset dan terjatuh. Namun pada saat kematiannya, ia menyentuh pria itu dan hidup lagi. Agar tidak menyakiti orang lain, pria itu mengirimnya kembali ke neraka dengan 1 sentuhan, agar tidak ada nyawa lain yang tertukar. Tetapi polisi melihat kejadian itu. Setelah mengetahui kekuatan tersebut, polisi meminta pria itu membantunya memecahkan kasus. Lalu keduanya pergi ke kamar mayat. Mereka ingin korban itu memberitahu siapa pembunuhnya. Pria itu mulai menghitung waktu. Lalu ia memakai listriknya untuk menghidupkan korban itu. Dia mengatakan sekretarisnya yang memerintahkan anjing ganas untuk menggigitnya. Setelah mendapat informasi, pria itu menyentuhnya lagi. Korban itu kembali mati. Dengan begitu, pelaku asli berhasil ditangkap. Tak lama kemudian, mereka menerima kasus lain. Kali ini, yang mati adalah gadis tetangga pria itu. Ia kembali ke kampung halamannya. Mereka menyuap staf rumah duka. Tetapi kali ini pria itu meminta untuk menghidupkan korban sendirian. Polisi bingung. Lalu pria itu membuka peti dan menyentuh wajah gadis itu dengan jarinya. Saat gadis itu melihat teman masa kecilnya, ia tidak percaya. Pria itu bertanya siapa pembunuhnya. Tapi pembunuh itu menyerangnya dari belakang. Gadis itu tidak tahu siapa pelakunya. Lalu keduanya mengenang masa kecil yang indah. Pria itu bahkan lupa waktu. 1 menit kemudian, staf rumah duka menjadi tumbal. Dan gadis itu pun hidup kembali dengan cara itu. Jika kamu juga punya kekuatan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan?